Saudara-saudara, mari kita kembali lagi ya ke firman Tuhan tadi yang kita baca di Lukas pasal yang ketiga, ya, pasal yang ke-13 maksud saya. Mari kita kembali ke Injil Lukas yang kita baca tadi, pasal 13 ayat yang pertama dan yang kelima, tapi saya akan baca yang kelima aja ya. Kata Yesus kepada mereka ya, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jawaban Yesus ini adalah untuk meng-counter atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama tadi, ya, kan mengatakan mereka datang kepada Yesus. Beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasibnya? Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Jerusalem? Nah, kata Tuhan Yesus, tidak, kata Tuhan Yesus. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, ini tema saya, ayat yang ke-5. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa. Saudara-saudaraku, jika kita lihat dunia ini dilanda bencana alam ya, besar atau kecil, membuat manusia menderita, ya, mengalami penderitaan. Ada yang mati, ada yang tidak mati, kan begitu. Maka muncullah opini-opini, kan, pendapat-pendapat pribadi. Ada yang mengatakan, nah ini adalah orang-orang yang jahat, dia bilang, kan kita kasih judgment ya. Ini hukuman Tuhan. Ada yang mengatakan, oh ini hukuman alam, kan begitu. Nah, sebagai orang Kristen, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, apa yang sedang terjadi, penderitaan atau hukuman yang menimpa manusia. Ya, kita tidak boleh menilai secara subjektif atau menilai secara pribadi kita, pandangan atau opini kita. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat. Ini dosanya pasti besar ini, ya maka mengalami kecelakaan. Nunjuk-nunjuk orang, kan begitu. Kita nunjuk-nunjuk orang, kan begitu ya. Nah, saudara, orang Yahudi juga begitu. Nah, Tuhan Yesus. Nih, lihat tuh. Orang Galilea. Nah, ini ada Galilea. Jadi orang Galilea ini sebelah utara itu. Nah, itu darah mereka dicampur dengan pengorbanan. Darah mereka pengorbanan dengan binatang yang dilakukan oleh Pilatus. Mereka pikir ini pasti mereka tuh orang jahat. Maka dicampur darah manusia dengan darah binatang. Kan begitu. Tuhan bilang, tidak. Apakah mereka yang mengalami nasib begitu? Mereka lebih jahat dosanya daripada orang Galilea yang ada di sana? Itu pertama. Yesus tanya kedua lagi. Nah, kamu bilang itu. Di sana ini. Saya sudah pergi ke sumur Siloam. Siloam ya. Ini semua Siloam itu. Ada 18. Alkitab catat sangat akurat ya. 18 orang katanya. Menimpa nasib
yang fatal. Kalau kita nilai, tragedis yang mengerikan. Kenapa? Ditimpa oleh menara Siloam. Tahu menara nggak? Pilar yang untuk bangunan itu, bangunan pun tiba-tiba tuh roboh, timpa 18 orang. Yuk kira mereka dosanya lebih besar daripada orang yang tinggal di Yerusalem? Tuhan bilang, tidak. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan perish, binasa. Demikian juga. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang tidak lepas juga daripada judgment ini ya, di kalangan kita kan. Oh, kita lihat sana sini saudara kita, jangan-jangan kamu dosanya gede ya. Maka Tuhan hukum kamu. Lalu kita bilang Tuhan hukum. Apa-apa saja bilang Tuhan hukum ya, kita kan selalu menilai begitu kan. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus tuh, apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita, kepada orang Yahudi, tentu kepada kita orang percaya kan, gitu kan? Supaya kita itu jangan sedikit judge orang, oh dosamu lebih berat, dosa saya orang yang soleh, kan begitu. Tidak demikian, saudara. Nah, Yesus ingin mengajar orang Yahudi, juga tentu diaplikasikannya kepada orang percaya juga gitu loh. Jangan menganggap dirimu benar atau righteous daripada orang lain. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau kasih jelas kepada kita. Kan kita selalu bilang nunjuk orang kan begitu kan? Judge orang gitu ya. Jangan menganggap dirimu righteous. Nah, kata bahasa righteous itu benar. Dalam arti itu adalah hubungannya dengan kita, moral kita, tingkah laku, perbuatan kita ya, moral gitu ya. Ya kan? Nah, Yesus menentang ini sikap pandangan subjektif. Ya, penilaian pribadi, opini pribadi yang selalu menyalahkan orang lain dan menganggap kita ini lebih baik, lebih benar dari orang lain, saudara-saudara. Nah, ini selalu juga di orang-orang Farisi ya, begitu dia bilang. Oh Tuhan, kami orang yang benar, tidak seperti tukang pajak, orang berdosa. Kami sembahyang seminggu berapa kali? Sembahyang berapa minggu sekali? Di jalan-jalan berdoa, kan gitu kan? Tapi apa yang kata Tuhan Yesus? Yesus mencela orang-orang Yahudi yang selalu menganggap dirinya benar dari orang lain. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu orang munafik. Nah, kata hipokrit. Nah, bahasanya hipokrit katanya saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa lihat di Matius pasal 15 ini orang-orang hipokrit, orang Yahudi. Nah, di selalu dilihat Yahudi itu, ya katanya menyembah Tuhan Allah, menyembah Allah Elohim, Allah Yehovah katanya. Tetapi hatimu jauh daripada Allah. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat itu, kenapa? Kamu melakukannya atau dengan cara manusia, dengan ajaran manusia, atau tradisi manusia. Saudara bisa baca dengan jelas di Matius pasal 15 itu ya. Tuhan mencela mereka itu. Percuma mereka menyembah aku. Tuhan bilang, Anda bisa lihat. Walaupun dia orang Yahudi loh, pilihan Tuhan loh. Tapi cara sembahyang, caranya itu ya, enggak diperkenankan kepada Allah gitu, Tuhan loh. Itu loh, percuma. Karena ajaran yang kamu praktekkan itu ajaran manusia. Ajarannya orang Farisi. Nah, Yesus mengatakan, ajaran Farisi itu adalah ibaratnya apa itu? Ragi. Anda tahu ragi, tahu nggak? Yang ibu-ibu tukang buat kue kan, dikasih ragi langsung dia mengembang ya. Itu ajarannya kalau sedikit aja bisa mengembang terus, melebar gitu ya. Itu ajaran sesat gitu lah. Saudara-saudaraku. Nah, kalau kita lihat lagi, bahkan Tuhan Yesus mengatakan ya, di Matius pasal 16 ini, saudara bisa lihat itu, the munafik. Nah, kalau di kitab lain itu, hilang dia punya hipokrit, saudara. Nah, buat catatan.
Mari kita balik ke Matius pasal 16. Nah, saya akan kasih tahu kepada saudara mana hilangnya satu kata itu. Ya, 16 ayat 3 dan 4 ini. Oke. Nah, di sini kita akan lihat ini ada kata hipokrit itu hilang di ayat 3 ya. Kan begini, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, di situ ada kata you hypocrite. Ya hilang. Ya kamu berkata hari buruk. Sebenarnya kamu hipokrit. Ada di situ kata hipokritnya hilang. Nah, saudara bisa cek dengan King James Version. Itu ada you hypocrite katanya. Oke. Nah, itu hilang hipokrit. Apalagi kalau kita lihat lagi di ayat yang keempat ini, di ayat yang lain, saudara bisa mengatakan ini adik generasi-generasi yang hipokrit dan juga generasi-generasi yang jahat. Selalu apa? Membenarkan diri. Nah itu Pak ya. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke dalam hal ini. Selalu cepat menilai orang, menjudge orang lain. Pasti ini, dosanya besar, dosanya salah. Belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu ya, you don't judge ya kan? Nah, saudara, memang kita harus mengerti di Alkitab juga ada namanya hukuman Allah, ada divine judgment. Nah, divine judgment itu artinya hukuman ilahi yang seadil-adilnya oleh Allah, begitu loh, kepada manusia di atas bumi ini, the divine judgment. Ada juga yang judgment itu direct judgment, ada permissive of God judgment. Nah, permissive judgment itu atau diizinkan oleh Allah. Ada juga yang bencana dan sebagainya itu ya adalah ulah manusia. Tahu ulah manusia? Perbuatan manusia. Lalu manusia menuduh Tuhan, lu sendiri yang salah. You harus terima. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat direct will of God, itu sangat jelas di dalam Alkitab. Bah itu hukuman judgment. Divine judgment itu. Lot yang diselamatkan itu. Itu. Kalau kita ngomong sekarang, orang bilang God is cruel. Apa cruel atau jahat ya? Kejam ya. Kalau zaman sekarang orang dengar ceritanya air bah. Tuhan, mengapa engkau kejam? Nah, di sini orang manusia, orang berdosa menilai Tuhan itu beda. Karena kita harus tahu itu dah. Namanya ya divine judgment itu hukuman Allah yang sangat-sangat adil. Karena sudah dikasih kesempatan kamu mau bertobat. Oke. Adil. Allah itu adil. Dia penuh kasih, yes. Dia suci, yes. Dia juga sangat adil dan tidak bisa toleransi dosa dong. Betul nggak? Sangat jelas, Alkitab sangat jelas. Nah, kalau kita lihat lagi Sodom dan Gomora. Nah, kenapa dihukum direct? Hukuman loh. Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tapi Bapak Abraham, orang hatinya sangat, empathy. Tuhan, kalau ada 50 gimana? Saya tidak. Kalau ada 30 gimana? Saya akan tidak untuk. Kalau ada 20 gimana Tuhan? Tuhan, maaf ya, ini lancang nih mulut saya. Ampun saya Tuhan. Kalau ada 10 boleh nggak? Bilang, Tuhan 10 saya tidak akan. Tapi hanya ada satu orang. Benar, dia akhirnya bilang siapa? Lot. Kan saya pernah khotbah kan? Hanya ada satu orang yang benar di Sodom dan Gomora itu. Hanya Lot, tinggal Lot. Saudara-saudara. Tuhan menyelamatkan Lot dan putrinya. Di mana bininya? Nah, yalah. Itu divine judgment kita bilang. Hukum Tuhan adil. Kenapa? Perbuatanmu sudah akumulasi, aslinya sudah melampau ya. Akumulasinya sudah tamat-tamat dulu tinggi gitu loh. Dari kecil sudah dikasih tahu dengan masih gitu lah. Nah, selamatkan Lot orang benar, kan begitu. Oke.
Nah, saudara, ini ada divine. Nah, ada juga saudara-saudara, manusia mengalami penderitaan itu karena ulah manusia. Man-made disaster. Manusia menciptakan malapetaka sendiri. Dia pikir nggak menciptakan. Tetapi kamu potong hutan dikit-dikit, 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 lama-lama, akhirnya apa? Banjir besar menimpa semua orang. Padahal dia yang jahat kan. Nah, kalau mau kita judgment ya, you sendiri yang melakukan, akhirnya kena semua orang. Kan begitu. Gempa, bukan gempa, maksudnya bencana alam, banjir dan sebagainya, longsor dan sebagainya, kan ada namanya ulah manusia. Kalau gempa ini itu bukan ulah manusia, tetapi memang ada terjadi itu alam sendiri. Makanya ada orang mengatakan, kamu dihukum oleh alam katanya. Ya. Tapi dalam hal ini kita harus memahami bahwa penderitaan hukuman itu sebenarnya adalah warning, kita mengatakannya, peringatan Tuhan kepada manusia. You tidak bertobat. Nah, kata bertobat sini nanti kita akan bahas. You tidak bertobat, you akan binasa. Itu pasti, you akan binasa, ya. Oke. Nah, jadi ada lagi kita lihat bencana-bencana yang sekarang viral kan di California. Jadi viral di YouTube, semua pendeta ngomong, semua agama lain, itu hukuman Tuhan. Mereka orang jahat. Mereka harus dihukum dan macam-macam ya kan. Lo mau debat mereka. Ada Kristen dengan agama lain berdebat. Karena kalian mendukung katanya Israel. Akibatnya itu hukuman Tuhan loh. Saya bilang itu nggak ada hubungannya. Israel perang sama Hamas dengan api di California, apa hubungannya? Yang sana menderita itu siapa? Kan semua penduduk yang sudah berapa ribu yang oke lah, kita mau bilang ada 1, 2, 3 orang mereka olok-olok Tuhan kan? Olok-olok Tuhan. Nah, kalau misalnya orang yang olok-olok Tuhan, kenapa Tuhan tidak direct punish? 1 orang itu, 2 orang itu, 3 orang itu. Tetapi kenapa harus 1 kota itu habis? Kan? Apakah semua kota itu orang jahat, lebih jahat dari kita ya? Anda kan nggak tahu. Siapa yang tahu hati manusia? Saya nggak tahu. Hanya kadang-kadang kita punya judgment. Ini pasti semua orang pasti jahat punya. California itu, waduh, homoseks dan sebagainya. Ada. Hollywood ada yang begitu. Kenapa Tuhan tidak hukum mereka yang jahat itu kalau penilaian kita loh? Kenapa harus kena ada pendetanya juga yang rumahnya kena? Ada juga gereja yang terbakar. Ya kan ada orang Kristen yang terbakar loh. Ada. Ada juga orang Kristen yang bilang, thank you Lord, you save my house, katanya, sambil nangis-nangis. What my neighbor, my block, all good. Sambil dia nangis, dia sedih. Walaupun dia rumahnya selamat, ajaib kok semua keliling dimakan api, kok dia punya nggak dimakan api kan? Kan gitu kan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita nggak usah jauh-jauh balas ke California. Sekarang kita di Jakarta. Minggu yang lalu ada 2 kejadian. 1, kebakaran di Pasar Serdang, Kemayoran. Kemudian, gelodok. Berapa orang mati? Lebih 10 ya. Lebih ya. Ada katanya belum ketemu kan ya. Dosa mereka lebih besar ya dari orang Jakarta ya. Orang yang di Serdang tuh dosa orang penjualan itu dosanya lebih gede ya sama seluruh Jakarta ya? Tidak. Kenapa bisa terjadi begini? Itu ada sebab musibahnya juga. Nah, sekarang kan mereka lagi cari-cari itu. Yang di California itu kenapa bisa terbakar ya? Ada katanya konspirasi katanya. Katanya apalah gila, mau sengaja katanya supaya membangun kota smart city. Ya, aduh saya lihat di YouTube. Saya ketawa-tawa aja. Yang bakar gelodok siapa? Kan itu mau dibangun lagi ya? Gedung tinggi ya? Kita tidak boleh judge orang begitu. Ya, saudara. Kenapa? Ada sebab, mungkin karena
kelalaian manusia, kan begitu. Udah tahu kabel-kabel listriknya sudah 30-45 tahun kan gedungnya kan. Kenapa kamu tidak cek itu masih bagus nggak? Kadang-kadang rumah saya pun sudah kan sudah 30 tahun lebih ya. Kadang-kadang kabel saya kadang-kadang cek sama orang yang pasar. Kamu cek itu masih bagus nggak? Oh masih oke bagus. Kenapa? Takutnya konsep-konsep bisa kan terbakar kan gitu kan? Ya kan? Banyak rumah-rumah orang terbakar. Nah, tahun lalu di Papanggo sini kelurahan ada satu keluarga mati. Suami, istri, kedua anaknya. Aduh, semua orang sedih. Hanya rumahnya kebakaran. Apa dia dosanya lebih gede sama terangganya? Nggak tahu gitu ya. Nah, kenapa? Ada sebab karena kelalaian manusia ya. Kelalaian manusia. Nah, jadi ada direct punishment. Ada juga permissive punishment, artinya Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, saudara. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama, coba jangan menganggap diri lebih benar ya daripada orang lain. Jangan, saudara-saudaraku, ya jangan anggap orang benar ya. Nah, kita kembali ke Alkitab. Alkitab banyak kasih kita cerita. Ya, nah, orang Israel itu keluar dari Mesir itu ya. Ngomel terus, nggak ada air ngomel terus, nggak ada makanan pun ngomel terus kan. Ya memang di padang gurun nggak ada makanan lezat, nggak ada pizza. Nggak ada kentak fried chicken. Dia mau makan apa? Nggak ada. Aduh, katanya. Di Mesir banyak makanan lezat-lezat. Bawang putih, bawang merah. Mereka senang. Nah, di padang gurun nggak ada. Nah, mau beli nggak ada. Padang gurun. Ngomel-ngomel. Tuhan kasih mana? Aduh, tiap hari kasih mana? Aduh, tawarnya. Komplain melulu. Tuhan dengan permistifnya itu ya. Dia divine judgment. Tuhan mau hukum mereka dengan mengirim ular, patuk, gigit. Oh, sudah gigit. Aduh, mati kita. Digigit ular tuh bisa tuh mati. Nggak ada klinik sini, nggak ada obat, pasti mati. Tapi Tuhan itu masih mau ngajar mereka ya. Kasih sayang, masih ada sayang ada. Lalu Tuhan bilang, Musa, you ambil ular tembaga. You naikin tinggi di pohon itu, di tongkat pohon itu ya. Nah, siapa yang digigit ular, kan gitu. Kalau pergi memandang ular itu, pasti sembuh. Nah, itulah simbolnya, signnya apa? Kalau Anda mau beli obat di toko apotik ya, ada tanda apa itu? Ada tanda ular itu ya. Nah, tandanya menyembuhkan ya. Nah, siapa yang digigit ular? Datang dan memandang ular yang ditinggikan oleh Musa. Bisa sembuh. Kok Tuhan udah dihukum, dihajar, menderita? Tuhan obatin ya. Hebat nggak? Tuhan sayang ya. Yes, itulah kadang-kadang kita anak Tuhan dihajar, tapi Tuhan kasih obat kan begitu kan? Ya nggak? Nah, sebenarnya ini simbolis rohani yang paling dalam menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Di mana Yohanes 3 pasal 3, Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu. Coba kita kembali ke Yohanes pasal 3. Apa yang dikatakan ayat tentang Musa meninggikan ular itu ya. Ayat yang ke-13 dan 14 kan. Oke. Kita lihat ayat firman Tuhan yang 14 saja ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Di padang gurun ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, gitu kan. Nah, orang Yahudi itu, yang digigit ular, pandang ular tembaga itu, sembuh. Nah, sekarang manusia yang berdosa, itu ya, kalau tidak bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, akan mati celaka. Itu arti rohani yang dalam di sini. Tapi jangan salah paham ya, ular itu bukan Tuhan Yesus loh yang di padang.
Dan Yesus bukan ular. Nah, banyak orang salah paham. Enggak. Hanya Musa di sini mengatakan seperti Musa meninggikan ular. Itu loh. Nah, Yesus ditinggikan kemana? Dipantek, kita bilang. Disalibkan. Di kayu. Yang salib itu, kayu itu. Ya, setiap orang yang memandang, artinya kan memandang, percaya kepada Yesus, Anda akan selamat. Wow. Tuhan sayang dunia ini nggak? Dia sayang ciptaannya loh. Kita nih ciptaan paling tinggi daripada semua ciptaannya. Dia sayang sama itu ciptaan yang lain. Itu milik Tuhan sebenarnya kan. Bumi ini milik Tuhan. Tetapi kenapa milik ini bergejolak? Ada alasannya. Karena manusia ini berdosa ini kan cuma kita orang berdosa saja. Tapi kita orang berdosa telah menerima kasih karunia Allah melalui Yesus kita diselamatkan. Kita tidak binasa. You tidak percaya di binasa. Begitu. Nah, jadi saudara, itu yang pertama yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Oke. Yang kedua, saudara. Tuhan Yesus di dalam konteks yang kita baca di Lukas pasal 13 ini, Tuhan ingin supaya setiap manusia itu untuk bertobat. Nah, ini bertobat. Kata bertobat kan begini. Nah, bertobat itu you harus percaya kepada Tuhan yang hidup dan yang benar. Kan begitu. Nah, kan begitu. Nah, kalau kita sekarang kan di dalam zamannya gereja. Sebelum gereja, zaman PL, kan ada namanya yang kita percaya itu ya zamannya innocence. Kira-kira. Nah, zamannya conscious. Di mana orang memakai consciousnya. Wih, saya ini orang yang berdosa. Dia yang conscious. Percaya kepada Allah yang hidup yang benar. Bapak Abraham, Nuh, semua mereka itu pakai consciousnya dengan mengukur ukuran iman mereka itu. Mereka menilai segala sesuatu itu harus percaya kepada pencipta yang hidup dan yang benar. Dan juga melakukan yang benar supaya bisa diselamatkan kan. Iman plus works kan kita mengatakan begitu. Nah, PL, mereka mau selamat ya, mereka harus taat pada hukum Musa, hukum Taurat itu, supaya diselamatkan. Nah, setelah Yesus datang, yang ditinggikan siapa tuh? Yesus ditinggikan kan? Dipantek. You percaya, kan gitu. You terima dia. Nah, you kan harus bertobat. Bertobat kan artinya apa? You tadi yang tidak percaya menjadi percaya kan begitu. Oh Yesus, aku orang berdosa. Aku percaya kepadamu. Artinya betul. Engkau juru selamatku. Kau mengampuni dosaku. Nah, ini seruan Tuhan kepada dunia ini. Supaya Anda jangan dihukum. Sesuai dengan Roma 6:12. Semua telah berdosa kan? Telah hilang. Nah, TB menerjemah kitanya hilang kemuliaan. King James. Semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan. Nah, TB Light menerjemahkan itu hilang kemuliaan. Kurang kemuliaannya. Manusia masih memiliki free will. You bisa pilih. Mau bertobat, mau percaya, atau you menolak. Manusia kan bisa pilih. Nah, kalau kita lihat Roma 6:23. Roma 6 ayat 23 kan? Nah, kita kembali ke Roma 6:23. Sangat jelas. Kasih karunia Allah itu apa? Nah, saudara bisa baca di sana. Roma 6:23 kan ayatnya harus kita hafal juga ini ayat ya. Oke. Upah dosa. Nah, apa itu upah dosa? Maut binasa nggak? Oh ya. Udah yuk dipantok ular itu mati lah. Kalau kamu tidak datang kepada Yesus kan? Tetapi, nah kasih Allah ialah hidup kekal di mana? Lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Anda tidak berjalan di salib itu bagaimana bisa pulang ke surga? Pujian tadi kan?
Tung 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 pam pam pim pam 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 pam. Kan kita ikut salib kan, jalan salib itu. Salib itu Yesus yang mati. You percaya ke salib Yesus, engkau akan pulang ke surga. Ya. Nah, upah dosa itu maut. You akan binasa kalau kamu tidak bertobat karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, itu seruan Tuhan kepada. Maka itu Tuhan Yesus sebelum dia mati kan dia memberitakan Injil kan, repent, repent, for the kingdom of heaven is at hand, kan gitu. Kepada orang Yahudi maksudnya. Tunjuk kepada orang Yahudi. Repent, repent, repent. You kan punya agama, masa mau repent? Nah, justru you harus repent sebenarnya. You repent. Believe me, I am the Son of God, the Messiah. You repent, harus you percaya. Nah, kemudian kita lihat Tuhan Yesus ingin juga bahwa manusia harus menerima konsekuensi apa yang dia perbuat. Nah, konsekuensi harus terima dong. Jangan dikit-dikit nuduh orang, dikit nuduh orang. Begitu loh. Kita harus ada konsekuensinya apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat. Kalau Anda dan saya mengalami segala sesuatu, memang kalau kita bersalah, kita harus mendapat hukuman. Itu konsekuensi yang harus manusia terima. Galatia 6:7. Nah, bagus ayat ini kita hafal. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, kan begitu ya. Jangan tertipu kalau King James terjemahan. Don't be deceived. Nah, coba kita lihat kembali. Saudara, supaya kita bisa mengerti ayat-ayat firman Tuhan ini, ya supaya kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang very punya wisdom. Jangan dikit-dikit judge people. We are better than other. No, gitu. Oke, setuju. Nah, be not deceived. God is not mocked. Nah, kan bahasa Inggris ya. Jangan tertipu. Allah tidak bisa diolok-olok. Nah, kan. Sebab apapun yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Nah, memang kalau kita lihat di YouTube, ada orang-orang selebriti yang berdiri ngolok-ngolok Tuhan Yesus, tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah, kita sudah ngerti, you konsekuensinya begitu. Salah satu anggota dewan yang di Turki ya, kan dia ngutuk-ngutuk Israel kan, ya ada gitu. Isa begini kalau mau hukum, tiba-tiba dia ngomong-ngomong, dia. Kemudian di Kisah Para Rasul, Herodes datang kepada orang Kaisaria kan, pakai payung besar, dia pidato, wow, suaranya kencang, bagus, orang pintar berpidato juga mungkin raja itu ya. Orang tepuk tangan, ini suaranya Tuhan, bukan suara manusia. Dia happy, senang jadi ditepuk-tepuk, dianggap seperti dewa. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, Lukas, malaikat datang, tampar siapa? Herodes. Langsung mati. Dan tubuhnya dimakan cacing-cacing katanya. Maksudnya apa? Busuknya. Waktu dikuburkan begitu. Nah, itu namanya divine direct punishment. Kalau di Alkitab tuh yang kita kutip itu divine punishment itu gitu. Kan gitu. Nah, banyak cerita di Alkitab ya yang terjadi. Apalagi kita lihat keadaan-keadaan di sekitar kita di dunia ini. Kan gitu, Saudara. Oke. Nah, konsekuen. Jadi, you tanam, you petik. Nah, maka itu dalam sehari-hari kita selalu mengatakan semua orang agama katanya ini hukum karma. Ya, orang Kristen tidak percaya hukum karma. Tapi orang Kristen mengajarkan you sow, you reap. Kamu tanam, kamu petik. Gitu. Oh, itu konsekuensi. Orang Kristen yang lahir baru dan sebagainya masih bisa bersalah nggak?
Masih jatuh ke dalam dosa nggak? Masih. Nah, kita harus terima konsekuensi kita juga kan begitu. Ya nggak? Daud PL lah, oke. Daud waktu masih muda, wah main gitar, main gitar, main musik, wah memuji Tuhan dia. Mana dia anak muda yang percaya dan bersandar kepada percaya kepada Tuhan ya. Nah, setelah dia udah jadi raja pun memang dia terus masih percaya, maka dia tulis Mazmur kan. Tetapi setelah dia jadi raja ini, inilah makanya sudah makmur, sudah punya istana dan banyak bini kan orang bilang banyak bini. Akhirnya dia, aduh, berzina lagi kan. Akhirnya banyak ada orang membuat lagu itu ya, lagunya Daud itu. Lagunya apa bahasa di ya? Ya, karena haleluya itu ada Daud itu karena dia karena lagu haleluya itu agak sedikit menunjukkan kepada kesalahannya Daud itu dia berzina sama Batseba gitu ya. Tapi lagu itu sangat terkenal sampai hari ini loh. Di kalangan orang Kristen yang orang dunia nyanyi haleluya itu ada unsur-unsur yang dimana Daud itu diikat lah, di dapur lah, gimana lah sebagai sehingga gimana dia tuh dalam dosa. Ya setan yang godain dia. Tapi apa? Si Daud pun mau kan? Nah itu jatuh dalam dosa. Tapi dia sadar dia tidak. Tuhan ampuni saya. Daud, yuk sekarang pedang tidak akan lari di keluargamu. Waduh, kalau konsekuensi anaknya satu mati, anaknya dua mati, kemudian kan anak laki-lakinya. Terus saudara-saudara yang beda istri, beda mamanya perkosa adiknya. Satu, memalukan kan? Nah, itu konsekuensi. Sampai 4 berapa tuh anaknya mati karena itu. Ya, ini mengingatkan kita. Dan nah, saudara, konsekuensi kita harus terima. Ya, tidak semua penderitaan yang dialami manusia itu direct will of God, tapi permissive. Artinya Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Ya. Ada sebagian orang yang baik-baik di Los Angeles ada gereja, ada orang ada. Kenapa dia harus menderita kan begitu? Nah, kan gitu. Bencana alam yang dialami di Tokyo, di Jepang berapa tahun yang lalu kan besar luar biasa, 14.000 sekian berapa itu yang mati ya. Apakah orang Jepang lebih jahat daripada daratan Cina yang menolak Tuhan, hantam Tuhan sama Korea Utara yang punci Tuhan, yang memperkosa atau memperdayakan anak warga-warganya mah. Kalau you dengar berita TV, radio, masuk jadi tahanan hukuman kepaksa di Korea Utara. Kalau yang percaya Tuhan langsung dibunuh, kan jahat itu. Mana yang lebih jahat kalau kita bandingkan? Orang Jepang ya, lebih jahat dari Korea Utara. Nah, kita mengatakan, warning, permissive will of God. You harus bertobat. Nah, kan gitu. You harus percaya kepada Yesus. Kalau enggak, you binasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, kita lihat bahwa manusia di bumi ini yang sudah jahat ini, ya, ini jahat dah dunia. Paulus mengatakan apa? Hari-hari adalah jahat di Efesus pasal 5. Kemudian 2 Timotius pasal 3. Hari-hari akan datang waktu atau masa yang jahat atau sukar. Semakin sukar. Orang berbilang, wah teknologi hebat, canggih, maju dunia. Tetapi kejahatan manusia pun hebat juga gitu loh. Nah, gitu saudara. Ada negara yang lain membuat bom atom menghancurkan negara lain. Begitu, jahat nggak? Itu orang jahat. Benci negara lain, benci suku lain. Kadang ada. Itu jahat loh sebenarnya. Manusia itu. Nah, manusia butuh anugerah Allah. Yes, sudah dikasih oleh Allah Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus. Ya kan begitu. Manusia Tuhan tahu manusia itu tambah jahat, tak berdaya. Dia ya tidak mungkin dia bisa masukkan. Karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada dunia ini loh. Kan bukti Allah Maha Kasihan. Surat 1 Yohanes kan mengatakan God is love. No, God is jahat gitu ya. Cruel. No, dia bilang, oh God is always good to all people.
But kamu bersalah, you harus terima konsekuensimu. Jangan nyalahkan orang lain. Kan gitu. Jangan dibalik. Yes, love is God. Nah, ada orang yang sebagian mengatakan, God is love. Love is God. Wah, orang Kristen bilang, ya, 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 ya. Salah saudara. Makanya terjadilah perselingkuhan dalam gereja. Ya enggak? Dulu ada satu golongan gereja namanya The Children of God. Muncul di Indonesia, kalau tidak salah ya, tahun 90-an kali ya. Itu permulaan terjadi itu di Bandung ya. Dia itu dosen dari luar negeri, ngajar di Universitas di Bandung, dia ajarin, yes, God is love, yes, love is God. Nah, makanya mereka selalu menggantikan tukar-tukar pasangan, boleh tidur dengan pasangan lain dan sebagainya. Itu Children of God itu munculnya memang di Amerika, kemudian ada dibawa ke Indonesia, ketahuan tuh, wah marah orang semua ya. Itu ajaran sesat. Nah, akhirnya ada segelintir orang namanya Kristen, Kristen bidat, Kristen liberal, dan juga progresif Kristen. God is love. Yes, katanya. Kalau Anda mati, kamu orang baik, you pasti masuk surga. Nah, kamu juga kan di TV kan? Tuhan yang baik tidak mungkin menghukum orang yang baik. How you nilai orang itu baik secara spiritual judgment? Tidak mungkin kita nilai kan? Orang itu baik. Hanya secara manusia kita tahu nilai baik. Oh, dia buat baik kepada saya. Oh, dia buat baik kepada sesama manusia dengan membagi-bagi sembako. Tetapi di belakang you tahu dia buat apa nggak? Kan belum tahu kan? Ya kan? Betul nggak? Dia ngerampok, yang mau korupsi, kan begitu kan? Oh, bagi-bagi, oh bangun gereja, bangun apalah macam-macam ya. Ya kan nggak tahu di belakangnya di mana. Ya kan? Saudara. Nah, Anda YouTube lebih bagus saya masuk neraka, katanya sih ada orang YouTube, orang Semarang itu, bos itu. Oh, waduh, kenapa? Ya. Karena apa? Karena banyak orang Kristen juga munafik katanya. Munafik katanya. Sudah jadi Kristen tapi buat jahat katanya. Lebih aku masuk neraka aja lah gitu. Nah, dia memang dia Buddha sih ya. Dia mungkin guyon atau apa gitu. Nah, jadi mereka punya satu pemahaman sekarang ya. Namanya sebenarnya itu kalau kita katakannya gerakan zaman baru, New Age Movement ya, yang masuk ke dalam gereja, dan sebagian gereja mengatakan kalau kamu orang baik bisa masuk surga. Kan? Kalau kamu mungkin tidak baik, you mati, you tidak masuk neraka. Kenapa? Kalau kamu mati seperti ayam dipotong habis. Saudaraku, ini ajaran bukan dari Alkitab ya. Bukan dari Alkitab, saudara. Ini banyak orang Kristen yang kawan juga doktrinnya, kan salah kan gitu loh, saudara. Ya nggak? Ya. Masa orang baik-baik buat baik nggak masuk surga? Oh, saya kan nggak bunuh orang, saya kan tidak mencuri. Ya, ini adalah mungkin orang yang punya namanya moral baik dalam arti kata ya tidak buat yang begitu. Tapi kita nggak tahu hatinya, pikiran kan, ya kan? Nggak tahu. Ya, nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, manusia perlu anugerah Yesus. Hanya percaya saja, tapi orang tidak mau terima itu. Maunya yang susah-susah baru bisa masuk surga katanya. Harus bersemedilah, harus kasih itulah macam-macam lah. Sudah baru dia. Tapi hanya percaya Yesus saja misal juga very simple itu, pastor, very simple. Just only believe. The Bible says, you believe what is mean. Believe itu ya, with your heart. You believe Jesus Christ, who died on the cross and buried, and he rose again from death. You believe him, and with your mouth you confess that Jesus is the Lord, adalah Tuhan. Itu.
Waduh, susah. Masa Tuhan Yesus Tuhan? Dia kan manusia kok, aku harus percaya dia Tuhan. Masa dia mati hina di atas? Masa itu Tuhan kamu? Aduh, kalau dia Tuhan, jangan mati dong. Kan begitu. Kok dia bisa bangkit lagi? Mungkin semua ini adalah halusinasi orang Kristen katanya. Halusinasi para rasul. Saudaraku. Alkitab dengan jelas mencatat. Ya, kita percaya catatan Alkitab firman Tuhan kan. Memang Yesus mati di tangannya Pilatus. Kalau dalam sejarah ada namanya Pilatus itu di zaman Romawi, dicatat di dalam sejarah. Dia ada di mana itu dicatat semua. Makanya Alkitab itu catat sangat akurat. Nama orang di mana terjadi. Pilatus menjatuhkan hukuman supaya disalibkan, paksaan dari orang Yahudi. Namanya Pilatus di sana, nggak bisa bohong itu. Ya kan, salib ada, kuburan kosong masih ada kan, ada buktinya arkeologi dan sebagainya. Nggak bisa Anda bilang no, hanya halusinasi. Tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengatakan Alkitab firman Tuhan, yes, yang dicatat dengan seakurat mungkin apa yang sedang terjadi kan. Oke, kenapa manusia sulit untuk menerima ini kasih karunia yang sangat simpel? Karena mereka pikir kok gampang benar. Ya, Yesuslah, you perlu kasih karunia itu karena kamu tidak mampu bayar, tidak mampu melakukan sesuatu untuk masuk surga. Hanya percaya saja. Itu yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan. Saudara, manusia tidak mau terima karena terlalu congkak. Sikapnya terlalu ente kamu punya, saya harus begini, lakukan ini, wah baru bisa masuk surga. Itu menurut dia kan begitu, saudara. Alkitab mengatakan bahwa hukuman kekal itu real, neraka itu real. Yes, tidak perlu kita dengar cerita-cerita orang. Saya sudah masuk ke neraka, sekarang saya balik dari neraka lagi. Surga itu real. Yes, saya sudah ke surga, sekarang saya turun dari surga. Nggak perlu kita dengar cerita kesaksian orang. Untuk apa? Cerita yang dibikin-bikin. Nggak ada. Kita percaya Alkitab, kita percaya omongan Tuhan Yesus, kan begitulah. Nanti kalau aku datang, ya kan, aku akan bawa kamu pergi ke surga, kan begitu. Ke tempat aku pergi kan, di mana aku berada, ya surga. Yesus janji kan, surga Anda. Nah, jangan khawatir. Tuhan bisa kepada muridnya, jangan sedih hatimu, percayalah kepada Allah Bapa. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah mana? Rumah itu kalau di Alkitab itu selalu bilang mansions. Ya, Alkitab King James selalu pakai mansion. Rumah terjemah mansion. Nah, di Hollywood banyak mansion. Kalau pakai bahasa Inggris mansion itu artinya rumahnya yang gede kayak istana ya. Harganya berapa? 50 juta US dollar. Rumahnya terbakar. Ada yang 100 US dollar terbakar. Ada kolam renang, itu mansion namanya. Alkitab tuh bilang mansion itu, rumah. Di rumah, makanya Tuhan menyediakan tuh bukan rumah sekotak-sekotak kayak apartemen kita, 1 unit, 2 unit. Mansion kepada kita ya. Real nggak? Surga, yes. Neraka, yes, real. Punishment itu dari Tuhan juga real. Ya, Tuhan menghukum manusia ada, yes. Karena akibat dosa kita. Yes, kita. Tapi ingat, kita jangan cepat-cepat nuduh, judge orang. Dia lebih dosanya banyak dari saya. Enggak, saya orang benar. Nah, mari kita harus judge sesuai dengan apa? Bukan sesuai. Kita memandang segala sesuatu dari sudut yang lain dari firman Tuhan. Kata Yesus di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 1 apa? Coba, judge not, katanya kan? Jangan menghakimi. Coba kita lihat. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kan begitu. Ya kan? Judge not that you be not judged. Ya. Nah, ini judge ini artinya judge moral kita. Aku lebih baik dari kamu. Udah, kan? Jangan. Kita orang berdosa. Masih bisa berdosa. Yes, kita. Tentu kita harus menjadi orang Kristen yang makin hari makin sifat karakter kita ya semakin kudus, suci di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, saudara saya.
kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali bahwa jika manusia tidak bertobat, maka dia akan binasa. Mari kita berdoa.